kemarin yang Maret terus ternyata juga ada sisi yang lebih besar lagi ganggu ya, mengenai kesiapan pendanaan di pemerintahan pusat dan juga aksi-aksi yang sudah dilakukan yang tidak mampu nanti ditanggulangi maupun daerah bisa seperti itu. Nah, termasuk juga terkait dengan harga biaya penggunaan sarana jasa air Pak, PJT 1 kan ya Pak Bon ya, itu Bu. Dan juga isu-isu yang lain juga yang kita coba dapatkan juga dari dari aneka usaha lainnya kan, dan juga Pak Bon, Pak Busli dan juga Pak Ani juga Pak Bu Ani Bu Tri dan Pak Bon juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Korwas ya untuk bagaimana supaya sisi pendataan kita mungkin dari sisi data keuangan maupun juga data kinerja operasionalnya bisa nanti terbangun dengan lebih baik dibandingkan apa yang sudah kita miliki selama ini. Mungkin itu yang bisa kami laporkan dan lebih lanjut karena memang ini baru tidak belum terlalu banyak yang bisa kami buat dalam minggu kemarin ini. Ya mudah-mudahan saya tadi berpikir nanti siang Bu, saya mau ngomong ke teman-teman ini kan Bu ya, tapi mengajarkan untuk informasikan progres terakhir kepada Ibu, mungkin itu yang dapat dilaporkan. Nah mungkin untuk lebih teknisnya kalau memerlukan Riko dan juga Pak kawan-kawan, termasuk ya kami sangat berterima kasih sekali dengan Bu Okta, di mana nanti kita juga berharap sumbangsih banyak data dan informasi dari sektor BUMN keuangan saya pikir juga sangat luar biasa kalau itu bisa kita dapatkan, karena kita tahu bahwa lembaga keuangan ini kan perannya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang kami miliki di sektor aneka usaha maupun jasa lain. Mungkin itu Bu barangkali ya. Monggo Kormas 1 siapa? Terima kasih Budet. Izin menyampaikan Bu terkait dengan BLU dan BLUD karena yang kelamin BLUD. Jadi kami kemarin mau mendalami lagi terkait dengan silpa yang di Silpanya siapa? Silpanya BLUD tersebut. BLUD Ya. Kenapa diambil silpa? Salah satu fleksibilitas yang diberikan kan terkait dengan penggunaan silpa. Waktu itu sudah masuk ke HPS juga terkait ini, namun waktu itu Mbak Keisa bilang supaya didalami lagi, jadi kita bisa mengangkat hal yang lebih strategis terkait dengan penggunaan silpa ini oleh BLUD RSUD. Jadi untuk itu tim lagi melihat dari laporan yang sudah masuk dari perwakilan seperti apa fleksibilitas penggunaan silpa tersebut, karena kan ada pemerintah daerah ada yang menetapkan peraturan terkait dengan penggunaan silpanya itu, sehingga silpa tersebut tidak fleksibel ketentuan yang sudah diberikan. Harusnya oleh rumah sakit itu bisa langsung digunakan untuk belanja operasionalnya, namun ada peraturan daerah yang harus ada penyetoran atau menunggu revisi dulu baru digunakan seperti itu. Jadi kami lagi mendata dari laporan-laporan yang sudah masuk untuk bisa diceritakan lebih detail lagi terkait dengan Selain silpa apa yang mau diturunkan? Ini brainstorming ada yang nyatetnya nih? Iya? Kemudian terkait dengan inovasi Bu, untuk pendapatan, sumber-sumber pendapatan rumah sakit umum daerah itu kan diberikan fleksibilitas juga terkait dengan pendapatan. Jadi mereka harus kreatif untuk membuat layanan-layanan. Contoh seperti misalnya layanan eksekutif, terus medical check-up seperti itu Bu, yang berbayar. Terus supaya bisa menjadi sumber pendapatan bagi rumah sakit tersebut. Gitu. Jadi kita juga sedang mendalami terkait dengan hal tersebut. Apakah setelah diberikannya fleksibilitas itu BLUD RSUD itu sudah menciptakan inovasi-inovasi sebagai sumber untuk menambah pendapatan mereka.
Kemudian upaya-upaya yang mereka lakukan untuk efisiensi Bu. Karena salah satu yang dituntut dari rumah sakit ini adalah fleksibilitas terkait dengan belanja, bagaimana mereka melakukan efisiensi di dalam terkait dengan biaya-biayanya. Kemudian bagaimana mereka memanfaatkan fleksibilitas terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk bisa menyediakan obat-obatan, alat kesehatan. Jadi bagaimana fleksibilitas BLUD itu kita fokus hanya di kesehatan. Yang lainnya untuk tahun 2024 ini memang fokus kita BLUD RSUD. Iya kan itu udah bertahun-tahun tahun lalu. Sebetulnya BLUD itu secara ininya apa ya? Secara populasinya itu clusteringnya kayak gimana? Clusteringnya ada paling banyak itu di kesehatan Bu. Jadi ada RSUD, ada puskesmas, ada lapas. Ya saya udah tahu itu. Cuma maksudnya selain kesehatan itu clusteringnya Clustering yang lain Pendidikan. kan tidak terlalu signifikan ya, hanya SMK. sekolah kejuruan. total nanti coba tolong didata ya. Jadi maksud saya kita udah cukup lah dengan kesehatan itu, maksud saya sih gitu. Nah, mungkin tahun ini tahun terakhir kita terkait dengan kesehatan kan. Walaupun tahun depan itu kita pola lain lagi nih yang kesehatannya yang mau kita sasar apanya, entah kita lanjut segala macam gitu. Kalau kita tiap tahun hanya mengenai kesehatan saja, bagaimana ya dengan RSUD BLUD yang lainnya gitu maksud saya. Kalau nggak kita mulai, coba clusteringnya apa dulu, nanti dibuat roadmap untuk kita mau melaksanakan pengawasannya itu seperti apa tuh Bu ini. Bu Sri ini di luar penugasan LAPMEN ya, di luar penugasan LAPMEN ini maksud saya. Coba dirancang. Terus dirimu kok nggak nyinggung masalah SDM yang rencananya mau kita sampaikan di triwulan 2 kemarin. SDM nggak mau dipegang lagi atau gimana? Dipegang lagi Bu, karena memang itu masih bermasalah. Artinya kan fleksibilitas SDM itu jadi terkendala dengan adanya undang-undang ASN itu tetap jadi tambahan yang saya sampaikan tadi. Coba diinventarisasi dulu sebetulnya dengan tujuan pembentukan BLUD itu kan fleksibilitasnya ke sektor-sektor apa saja gitu kan. Tadi kan sektor keuangan udah dibahas, sektor SDM udah dibahas, terus sektor apa lagi itu tadi itu. Pengadaan barang dan jasa. Nah, kayak gitu-gitu tuh, nah, totally dari fleksibilitas yang diharapkan itu sudah tercapai apa belum? Ya. Nah, nanti kesimpulannya kayak gitu, baru detailnya mana kita ini. Gitu. Makanya kemarin kalau nggak salah maksudnya kita di salah satu slide-nya akan kita tambahkan di 3 kemarin ya, kan kita bicara mengenai kinerja BLUD rumah sakit yang mendukung 6 pilar transportasi dan kesehatan. Ketika 6 transformasi yang digagas oleh si Menteri Kesehatan ya, itu bagaimana hubungan dengan fleksibilitasnya. Itu yang sana kita mau coba olahraga itu benar ya, kan itu kan salah satu yang poin kemarin kami coba itu lagi. Terus BLU-nya gimana? Kalau BLU kita ada 2 yang yang kita laksanakan pengawasannya tahun ini. BLU Kesehatan, berarti Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Vertikal, kemudian DIKTI, Pendidikan Tinggi. Kalau untuk yang Rumah Sakit Umum Pusat ini sudah kita laksanakan, perwakilan juga sedang melaksanakan. Intinya terkait fleksibilitas juga. Iya, itu udah 2-3 tahun yang terakhir juga itu kan. Nah, susahnya yang BLU lainnya gimana? BLU lainnya pendidikan tinggi. Ya itu kan 2 tahun yang lalu tuh sudah kita lakukan. Ya. Sekarang kan udah mau dilakukan lagi. Ya. Maksud saya, makanya coba dibuat roadmap deh. Kan BLU itu banyak banget. Kalian tuh mau nyasar apa lagi di triwulan 1 tahun depan, triwulan 2 tahun depan gitu. Ini kan dari 2-3 tahun terakhir kan pengawasan kita ya itu terus gitu loh. Maksud saya sih itu. Berarti dari situ kan kita bisa menyimpulkan ada persoalan dengan BLUD, BLU,
pendidikan, BLU kesehatan, rekomendasi yang pernah kita sampaikan itu sudah detail apa belum. Kemudian kan nanti kementeri yang baru ini kan, menteri yang baru ini Pak terkait dengan universitas ada persoalan ini loh gitu. Nah maksud saya harus ada tambahan untuk yang lainnya, tidak hanya dua itu. Ada bandar udara, ada pengelola dana, ada pengelola kawasan. Itu sudah masuk di APP 2025 karena sudah masuk ke BLU lainnya. Ya coba dibuat transkripnya. Masuknya itu lewat apa? Toolsnya itu apa? Itu yang saya minta lagi itu tuh. Apakah dengan FKIN saja cukup sehingga kita mendapatkan informasi yang utuh untuk bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari berdirinya BLU itu tercapai atau tidak? Ada lagi Mbak Sri? Untuk BLU itu saja. B2 Awas 2. Siap Bu Deputi. Izin untuk konsumsi atau kontribusi di lakman kita, di samping hal yang rutin seperti kinerja keuangan dan operasional, termasuk kita mencoba mendalami pada bagian ini mengapa dan efeknya apa gitu ya. Seperti misalnya keuangan, apakah kalau merugi itu efeknya ke layanan atau tidak, itu mungkin akan kita coba tambahkan dalam lakman kita sekarang. Nah di luar itu yang baru, ini juga tadi sampaikan Pak Dir, kami sudah memulai dari minggu lalu. Selain yang sudah kita sampaikan rapat sebelumnya Bu Deputi mengenai impres, progres impres, yang ini memang masif di seluruh provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Itu akan kita dalami bagaimana progres di masing-masing area pengawasan BPKP di perwakilan, itu akan sampaikan kalau perlu. Kemarin juga kita sudah mintakan ke PUPR Bu, kami langsung koordinasi. Sebenarnya posisi keuangan dan posisi fisik itu sejauh mana progres administrasinya. Ya mudah-mudahan sampai sekarang ini belum ada progres ya. Artinya yang impres Bu, impres kecepatan. Jadi sangat disayangkan bahwa problematika anggaran ternyata masih menjadi kendala. Jadi kami sedang menunggu data dari PUPR, konfirmasi ke Kemlu mengenai penyediaan anggarannya. Nah, di daerah itu informasi terkait impres ini yang akan sudah saya WA juga sama teman dan sudah disepakati untuk diperoleh. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh PDAM gitu ya? Apakah memang pendaftaran calon-calon SR itu sudah valid atau tidak? Kenapa cuma sedikit? Itu yang akan dicari ya Bu. Karena dana 15 triliun baru terserap hanya sekitar belum sampai 3 triliun. Ini yang mungkin akan kita cari yang baru memperdalam yang kemarin. Kemudian ada topik mengenai disharmoni kebijakan daerah Bu. Jadi dari beberapa pertemuan termasuk Pak Dir di daerah dan pertemuan kami juga dengan teman-teman IWOS dan PDAM, Perpamsi juga. Ada contoh ya, disharmoni kebijakan itu yang cukup membebani PDAM. Misalnya salah satu contoh di kota Surabaya yang akan kita replikasi ke perwakilan lain, provinsi lain atau kota lain, itu kebijakan untuk menanggung beban infrastruktur ya, biaya infrastruktur apabila ada pekerjaan pihak lain yang berada di area utilitas yang disediakan Pemda. Jadi maksudnya Pemda menyediakan area utilitas Bu. Jadi misalnya di jalan raya misalnya, Pemda itu menyediakan trase, fasilitas jalur. Anda kalau taruh serat optik di sini, taruh kabel telepon, kabel listrik, gas dan lainnya di sini. Itu amanat dari Perwakonya. Nah, dalam hal terjadi perpindahan, semua satker yang terkait dengan itu memindahkan, memang konsekuensinya beban PDAM kalau dalam hal ini perpipaan ya Bu. Jadi kalau Pemda itu menyediakan trase di samping jalan, itu PDAM-nya harus memindahkan. Jadi kalau jauh pipanya ini satukan di situ. Nah, itu perintah dari Perwako Surabaya. Beban masing-masing instansi yang terkena perintah untuk memindahkan
utility-nya pada fasilitas utility itu. Nah, mungkin eksesnya muncul dalam pekerjaan-pekerjaan lain, Bu, bahwa ada kontraktor lain, ada satker lain yang melakukan kegiatan yang berefek kepada fasilitas atau utility PJM. Nah, pertanyaan, kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia? Satu contoh baru bertemu di Kota Surabaya, Bu. Saya sudah minta teman-teman untuk mendeteknya di daerah lain. Kan biasanya kalau perwako ini akan ada contoh-contohnya, Bu, dicontohi oleh daerah-daerah lain. Mungkin ada di tempat lain yang tolong bantu detek, ada nggak di Sarwono kebijakan ini yang Itu nanti dibawa ke Kemendagri ini gimana? Nah, intinya bahwa beban, kalau kami mencoba mencari bahwa beban pembebanan biaya efek itu kalau memang langsung signifikan relevan dengan entitasnya nggak masalah, Bu. Artinya jangan orang lain kerja berefek ke PDAM harus nanggung. Nah, sederhana itu yang mau kita soroti. Dan dalam kasus ini ada kontraktor lain yang bekerja bersinggungan dengan fasilitas atau asetnya PDAM. Pertanyaan saya, dampak ke polisinya ke Kemendagri-nya gimana? Karena di situ ada efek biaya, Bu, artinya kan membebani PDAM, Bu, BUMD. Nah, agar ada arahan dari Pak Mendagri itu kepada kepala daerah itu agar memang harus selektif, tidak pukul rata. Jadi misalnya ada kontraktor yang bekerja di daerah utility itu kalau memang salah dia, ya beban dia. Jadi dalam RAB pekerjaan itu sudah harus memuat biaya-biaya efek itu karena kesalahan dia. Emang gede itu? Gimana, Bu? Emang signifikan? Besar-besar, Bu, dijadikan pembebanan miliar-miliar. Nanti datanya akan sedang disuplai oleh Pak Ender ke kami untuk dimintakan. Nah, ini juga keluhan dari direksinya juga disampaikan. Kita juga sudah ngomong dengan tim di sana. Lanjutan dari pertemuan Pak Dir. Nah, itu kita coba sederhanakan untuk kita mintakan seluruh ormas mendetek itu. Kalau itu masif, akan kita angkat, Bu. Kalau memang itu signifikan. Karena kalau secara kumulatif bisa gede. Nah, masalahnya itu hidden, Bu. Hidden itu pengertiannya kalau mereka ungkapkan bentrok dengan kepala daerahnya, seakan-akan keberatan. Seperti itulah yang menyebabkan keengganan mereka. Yang usah kita ambil yang masalah politik kayak gitu. Kita lari keuangannya aja, Bu, ya. Nah, ini yang selama ini tidak muncul di dalam laporan keuangan, keluhan mereka dengan waktu tim di PW itu bertemu, ya karena si PDM sendiri menjaga. Nah, itu intinya gini ya, kalau kita mau memunculkan isu, itu isu yang memang akan berdampak pada dibutuhkannya polisi dari Menteri. Ya, Bu. Kalau pertimbangannya itu maksud saya. Ya. Jangan nanti kita sudah ngolek semua orang sudah kita ini kan ternyata ini sebetulnya cukup masing-masing kepala daerah saja gitu. Iya. Berarti itu kan atensinya bukan atensi level menteri, tapi atensi di masing-masing kepala perwakilan ke kepala daerahnya saja gitu maksud saya. Nah, itu, Bu, itu bridgingnya kami coba mendeteksi populasinya dulu. Kalau banyak, mungkin nanti kami akan coba ajak jangan tuh diskusi di level Ibu Deputi ya, Bu. Ininya, jadi identifikasi dulu persoalan-persoalan yang kita tidak bisa detek dari FG. Iya. Ini sama nih untuk semuanya ya. Iya. Persoalan-persoalan yang tidak terdetek dari FG, tapi itu muncul di lapangan dan itu sifatnya masif. Iya. Contoh penerapan PP mengenai insentif buat KPM. Iya. Kan itu sebetulnya isu-isu yang harus diputuskan oleh Kemendagri kayak gitu maksud saya. Iya, siap Deputi. Yang kayak tadi boleh tapi dianalisis dulu sampai pada satu titik kita menyimpulkan bahwa itu butuh kebijakan tambahan dari Kemendagri ataupun presiden. Ya, kalau impres itu penting banget. Iya. Siap Deputi. Jadi kami sekarang sedang fase mengumpulkan atau mendeteksi identifikasi dari seluruh poros Deputi. Mudah-mudahan tidak muncul ya karena mungkin tidak banyak gitu. Terus yang kedua ini mengenai excess expense dari BPJS. Ini banyak, Bu, BPJS, EKPBN yang nilainya miliaran. Ya, nah, itu kita munculin lagi nggak selesai. Nggak selesai, Bu, ini. Jadi keluhan setiap kali kita ada pertemuan ini terus BPKP mana tapi nih? kan gini, coba kalian buat analisanya tuh gini. BPJS itu kalau kemudian dialihkan ke PDAM,
itu sebetulnya kan merugikan juga bagi PDAM, Iya. karena dia harus menanggung penyusutan Iya. yang lama-lama nanti pada akhirnya menggerus labanya dia. Iya. Gitu. Nah, kira-kira usulan solusinya tuh apa gitu? Makanya nggak bergerak-gerak itu karena itu kalau menurut saya. Iya. Kemarin dari diskusi terbatas kami dengan Perpamsi mengenai BPJDC karena aset ini PDAM itu sifatnya nerima, Bu. Nah, artinya dan sudah berlangsung sekarang ini. Jadi kita pertama untuk yang ke depan karena harusnya masih akan tetap ada ya. Ke depan itu kita proses perolehannya yang harus akuntabel. Ya. Artinya pendekatan ada kaitannya dengan core bisnis, merugikan produktif nggak aset itu menjadi benteng pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, atas yang sudah terjadi, atas yang sudah di recognize oleh PDAM Indonesia, itu apa sih jalan keluarnya? Nah, saat ini kita sudah ngobrol juga dengan IWOS, Bu, dan juga dengan PUPR. Bagaimana itu misalnya ada kebijakan ya, karena bertentangan dengan BPK, Bu. BPK. Jadi BPK itu recognition itu boleh-boleh saja substance over form asal dokumennya clear. Nah, masalahnya hampir di banyak PDAM ini dokumennya tidak clear. Maksudnya Dokumen perolehan BPJDS, mana dari APBN-nya, mana dari Pemdanya, mana bukti pengecekan aset itu, ukurannya, luasnya, kondisinya, itu rata-rata nggak lengkap. informasinya dari mana? Dari Perpamsi, Bu. Nah, jadi untuk detailnya kita akan membuatkan daftar isian untuk checklist kelengkapan akuntabilitas dari BPJDS. Kenapa kemarin waktu FIM nggak sekalian kita minta perwakilan? Nah, sudah diminta, tapi kan ini efek dari KAP. Kan ini sudah AP, di KAP itu nggak jadi masalah, Bu. Ya kan memang dari dulu juga tidak jadi masalah, tapi ada catatan atas laporan keuangan kan. Disebutkan bahwa BPJDS ini jumlahnya sekian kayak gitu kan. Ya, kalau itunya ada. Nah. Tapi bahwa itu berefek secara finance, itu tidak diungkap oleh KAP-nya. Ya memang enggak, karena itu bukan bagian dari laporan keuangan, hanya catatan Iya. atas laporan keuangan. Iya, Itu maksud saya. permintaan PDAM itu gini, ini Mbok ya ini tidak produktif, tidak relevan, terlalu banyak irrelevant cost, yang artinya lari ke produksi itu dia beban aja, Bu. Nah, kenapa tidak komen nih KAP? Jadi kalau KAP-nya komen, kami Bukan sih orang dia betul-betul asetnya dipisahkan kan? iya, tapi kan dihitung, Bu. Nah, jadi harga pokok ya. Tapi pendapatan ya pemeliharaannya bebas, tapi pendapatan atas aset itu kan nggak pengaruh kepada air, misalnya dikasih gedung yang tidak terkait dengan produksi air, gedung untuk rapat. Ya, itu kan belum dicatat oleh mereka secara apa istilahnya masuk ke dalam Sudah, Bu. Eh? Sudah. Karena sudah itu, karena KAP-nya bilang substance over form, dicatatkan. Nah, laporan ini disampaikan ke Pemda untuk dituliskan ke pemberi aset APBN. Berarti penyusutannya udah di itu dong? Sudah, Bu. Gara-gara Diakui. sudah diakui, gara-gara itulah drop Nah, labanya. namanya bukan lagi aset apa istilahnya? BPJDS. Harus dicatat sebagai aktiva dong? Kalau aktifannya dicatat. Enggak, maksudnya aktiva tetap berupa gedung segala macam ini udah. Udah. Ya udah selesai. Equity-nya BPJDS. Iya. Karena kan penyerahan dari pemerintah ke itu Ya kalau kayak gitu mah udah selesai dong. oleh Kak BPK di komen, Bu. Di komen apa? Coba nanti dipaparin ke saya. Ya, nanti saya sampaikan, nanti kumpulin data dari PDAM, Bu. Jadi BPJDS ini kita juga pernah zoom dengan PDAM di NTT kalau saya nggak salah waktu itu miliaran. Ya, saya tahu kan Iya. saya pernah dilakukan. Iya, Bu. Jadi persoalannya Iya. pemahaman saya itu bukan akuntabel di dalam laporan keuangan. Jadi masih ekstra akuntabel, kemudian disebutkan bahwa itu masuk di dalam catatan atas laporan keuangan saja, tapi belum masuk ke dalam asetnya si perusahaan. Karena kalau sudah masuk aset perusahaan harus diakui terkait dengan penyusutan. Iya. Itu yang kawan-kawan di PDAM itu nggak mau gitu. Karena akan menggerus. Nah sekarang semuanya sudah masuk ke dalam. Sebagian besar di aktiva. Iya, Bu. Ya kalau itu mah sudah clear dan clear lah, udah masuk. Tapi di posisi equity kredit BPJDS terus. Enggak harusnya apa? Ya kalau jadi modal, Bu. Kan belum ditetapkan statusnya ini.
Nah, proses recognition ini yang dikomen oleh BPK. Anda boleh saja menerapkan prinsip substance perform, tapi kalau recognition-nya itu tidak didukung bukti yang accountable, jangan coba-coba. Udah dicatat, tidak set. Ya makanya maksudnya BPK itu jangan kamu catat. Nah, itu bukannya udah kesepakatan dengan BPK di perwakilannya masing-masing. Ya, buktinya jadi keberatan mereka, Bu. Nanti Itu akan di mana? Di lab BPK pusat? di perwakilan, Bu. Jadi BPK mana? Perwakilan mana? nanti saya kumpulin datanya, Bu. Nanti dari teman-teman biar Ya, dikolek. kalau memang itu menjadi persoalan harusnya tidak BTP dong. Nah, itu juga, Bu. Kayak kita juga bingung. Kan sesuai dengan FKIN kita, laporan audited itu yang kita gunakan. Nah, inilah mau kita angkat. Sebenarnya di mana sih problematika desain ini? Jangan sampai berlarut-larut. Harusnya nggak sekarang, paling 5 tahun yang lalu. Berarti itu pasti sudah lama. Ya, Bu, ini yang punya putih. Siap, nanti kami kembangkan. Itu usulan kita, Bu, yang kedua. Kemudian kemarin dari rapat kita ini mengenai tadi yang Bu sampaikan juga penerapan PP insentif itu kebetulan sudah saya sampaikan juga. Ini akan juga masuk apakah itu melanda PGM juga sebagai contoh yang persawaran mana juga. Itu udah kita coba masukkan isu ini ya, Bu. Nah, ini kami coba share juga dengan teman-teman Korwas, mudah-mudahan mereka dapat data ini. Kalau Lampung infonya sudah banyak mengembalikan ya, jadi sudah selesai. Mungkin daerah lain, Bu, akan kita ini. Itu yang ketiga. Kemudian ada ini yang sedang kami baru dapat ini, Bu. Ini juga kumpulan dari Perpamsi, datanya sudah dipaparkan, tapi data detailnya sedang kami mintakan, yaitu problematika begini. Kebutuhan air baku itu meningkat, ya Bu, tapi sipanya tidak bergerak. Jadi surat izin penggunaan sumber daya air itu volumenya tetap misalnya 100 liter per detik, tetap sampai sekarang pembaharuannya tidak muncul. Nah, Itu siapa yang mengambil keputusan? PUPR, Bu. Ya, jadi kementerian ya. Nah, jadi problematika mereka itu mereka secara angka tetap harus menggunakan angka SIPA maksimalnya. Tapi secara substansi mereka ini sebenarnya sudah over. Sudah melebihi pengambilan kapasitas air 100 liter per detik itu. Nah, dalam report mereka ada laporan ketemu di kita waktu expose dengan Perpamsi itu APH khususnya polisian masuk melihat. Mereka entah dari mana tahu Anda sudah melewati SIPA. Konsekuensinya? Pidana lingkungan. Nah, ini tapi kami belum terlalu berani untuk ini ya, karena mereka juga menyampaikan ya apa bisa kami share Pak permintaan mereka ke Bapak. Nah, akhirnya kami maksudnya permintaan polisi ya. Jadi kemarin kami coba bridging minta ke PUPR berapa sih posisi SIPA yang terbit se-Indonesia secara populasi. Sudah dijawab ya, tadi surat kita sudah dapat, Bu, suratnya. Jadi itu ada deteknya. Nah, kami dari data itu akan coba ya sifatnya lunak mengkonfirmasi ke mereka secara faktual berapa over volume dari SIPA ini yang ada terjadi di. Itu bukannya muncul di dalam laporan keuangan? Enggak, Bu. Enggak muncul. Di FKIN kalian? Enggak muncul. Artinya yang standar muncul, overnya yang enggak muncul. Maksud saya kan kalau over itu sebetulnya di dalam laporan keuangan itu harusnya bisa terlihat dari kapasitas dia 1000 yang digunakan sebagai bahan bakunya berapa nanti. Di laporan semuanya tidak ada yang melampaui. Nah, Tidak ada. Terus gimana kita tahu Nah, bahwa itu melampaui? nah, itu kalau tidak ada di catatannya mereka. Makanya nanti persuasi, Bu, kami coba gali. Ini kan sebagai sebuah isu saja dulu. Kalau memang mereka berani, mereka keluarkan. Mereka dilematis, Bu. Diungkapkan formal, mereka salah. Diintip. Saya khawatirnya ini cuma case-case tertentu saja. Tidak masif seluruh Indonesia gitu. Ya, untuk itu kami sedang coba, Bu, detek kalau memang tidak masif, kita delete, Bu. Bukan, maksud saya, kalian itu kan dapat laporan FKIN ini dari seluruh Indonesia. Iya. Kan dari situ kita bisa melakukan analisis gitu loh. Dia menggunakan produksi airnya itu berapa, itu melebihi dengan SIPA-nya, enggak kan dari situ sebetulnya bukan produksi ya. Penyaluran air ke pelanggan itu berapa, itu kan kalau jumlahnya lebih tinggi dibandingkan SIPA itu kan ketahuan.
Ya, dari data kita kemarin yang turun-turun itu Bu, yang sampai dengan itu tidak terlihat ada kelebihan overtaking dari total maksimal SIPA, nggak kelihatan karena dia terus turun-turun kan ya, kapasitas pasangnya pun dipakai juga kurang, ya gitu kan gitu ya. Nah itu nggak akan kelihatan. Tapi dalam diskusi ngototnya Perpamsi itu dilema yang kami harus tahan katanya. Jadi tolong bantu BPKP gimana kami menyuarakan. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat kebutuhannya masyarakat berapa, kan itu ada tuh di laporan triwulan 2 kemarin kalian itu kan, kapasitasnya tabelnya sekian, dibutuhkannya sekian, ininya sekian, tahu-tahu yang disebarkan ke lebih dikit, sekian. Nah itu kan sudah menunjukkan fakta yang ada yang kalian peroleh dari laporan keuangannya mereka kan. Nah sekarang kalau kalian meminta kepada PDAM, itu sumber informasinya dari mana PDAM akan menyampaikan pada kita, valid tidak? Kira-kira gimana? Maksud saya, ketika kita mengusulkan suatu ide-ide baru itu, coba dibuatkan dulu bisnis prosesnya, dirancang dulu, sebelum kita langsung minta, itu lah maksud saya. Jadi dirancang dulu. Nah, sampai pada satu titik keyakinan, kita bisa mendapat informasinya dari sini dengan sumber yang memang betul-betul valid gitu. Karena kalau di dalam yang kita sebut dengan sumber yang valid kan tentunya laporan keuangannya dia. Kan kalau dia disebut WTP, asumsinya bahwa semua prosedur, kalau istilahnya ini kan ada penjualan, ada produksi. Nah, produksi itu kan memunculkan berapa sih air yang digunakan, berapa sih air yang dikeluarkan, kan gitu ya logika saya. Iya Bu, pas. Nah, itu kan muncul semua di situ. Baik, nah, kalau dia misalkan mau menginformasikan melebihi dari yang dia peroleh dari IPA-nya tersebut gitu ya, itu dia airnya dari mana lagi gitu maksud saya. Berarti ada informasi yang tidak dilaporkan oleh si direksinya PDAM. Jadi fine saja si APH masuk. Iya. Jadi karena apa yang dia lakukan, dia produksi, dia hasilkan penjualan tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Di luar WTP-nya apa ya? Iya, benar Pak. Ya, memang kami sempat juga dipaparkan mengenai surat-surat Bu, sifat surat yang sifatnya temporer dari PDAM itu memohon kepada Dirjen SDA, PUPR. Oke, kami boleh dong ya sebelum SIPA kami disetujui membackup mereka untuk bertemu dengan pihak-pihak lain yang tertarik dengan kondisi nggak pas ini. Nah, tapi mereka sendiri kan diberi waktu Bu, setahun saja, 6 bulan saja. Tapi prosesnya juga belum. Nah, intinya mereka, kami ini dalam kondisi serba salah. Kami tetap pada fasilitas total volume SIPA kurang, penduduk bertambah. Kira-kira gitu. Tapi maksudnya kalau yang tadi dia sudah bersurat, kemudian diberi waktu 1 tahun gitu ya untuk menggunakan lobby dari SIPA. Logika saya itu tertuang di dalam laporan keuangan. Nah ini yang di dalam FKID kita belum muncul Bu. Apakah itu sifatnya karena di luar sistem ya? Nah itu nanti kami akan coba gali Bu. Tapi intinya arahan Bu Deti bahwa kalau itu tidak valid urusan bukti datanya, itu akan berefek kesulitan pada kita juga untuk menganalisa. Budi kami akan coba perkuat itu. Intinya kalian bertiga nih nanti harus belanja masalah. Jadi 5 banyak tahun. Kan kita minta dari tahun 2020 nih Pak Kepala nih. Ya. 2020 coba 2-3 orang tuh duduk manis gitu ya. Laporan kita itu coba diteliti, ada 20 masalah nih. Nah dari 20 masalah itu bahas lagi, ternyata yang bisa terakomodir dengan seluruh data yang ada, dan kita bisa masih punya waktu nih kan, kita masih Agustus sampai September nih, kita bisa ngambil data. Nah ini yang mau kita angkat 5 misalnya, nah gitu maksud saya. Ini kita lagi brainstorming, nggak apa-apa. Periode sekarang kita lagi brainstorming. Jadi di tempatnya Mbak Sri juga BLU itu banyak juga loh, kita di luar yang kesehatan sama pendidikan juga banyak kok kita melakukan pengawasan tapi tidak masif. Kan kalau yang kesehatan sama pendidikan kan masif nih, populasi hampir gitu kan. Tapi beberapa yang tidak masif itu coba diteliti lagi.
Siapa tahu ada informasi yang bisa kita tampilkan untuk membuat kebijakan, entah misalkan BU-nya perhubungan, BU-nya KKP, kan itu ada semua tuh. Nah itu maksud saya. Ya Bu Deputi, kami perkuat nanti. Memang tadi butir-butir yang coba kami detek dari teman-teman Korwas ya, kita minta kalau mereka sendiri mungkin punya isu yang kuat. Ya, Kalau boleh, jadi belanja masalahnya bisa iya Bu Deputi. Mungkin izin Bu Deputi, satu nih mungkin klasik, ulang-ulang tapi nggak beres-beres. Tapi kalau menurut hitungan kami, diskusi juga dengan Perpamsi, termasuk dengan IWAS kemarin, bahwa sentralistik NRW untuk memperbaiki kinerja ini signifikan ya. Tapi sejauh ini kita kan nggak melihat bahwa ada pergerakan perbaikan NRW. Nah ini mungkin kalau boleh kami angkat lagi Bu untuk RNRW ya. Saya maunya gini, jadi penajaman ya, penajaman kesimpulan kita. Kalian undanglah pihak-pihak terkait. Kita ingin dengarkan juga masukan mereka, terutama khususnya misalkan dari Kementerian PUPR gitu kan, membuat kebijakan. Coba dibuat FGD untuk bisa kita simpulkannya lebih utuh gitu. Maksud saya gini, bahwa rekomendasi yang akan kita munculkan itu betul-betul sudah mendapat masukan ataupun informasi dari pemangku kepentingan kita, stakeholders kita gitu. Kira-kira ini bisa dilaksanakan apa tidak gitu loh Pak. Ya. Jadi jangan rekomendasi suka-suka kita gitu, ternyata susah gitu. Nah kan kita udah punya masalah kalau gitu ya, Pak Gon ya, kita kan sudah punya masalah gitu ya. Masalahnya udah 3 tahun itu kita omongin terus nih, masalah kebocoran, masalah ini, masalah ini. Coba deh dikumpulin lagi, kita menurut bapak-bapak ini bagusnya apa sih, nanti itu kita tarik sebagai rekomendasi gitu. Karena kalau menurut saya kita nggak perlu lagi mencari data dari perwakilan, kalau ini udah masuk ke keputusan gitu. Nah kita mau formkan saja rekomendasi kita itu, apa itu mau kita formkan. Siap, itu nanti buat dia aja Pak ini Pak Indra ya. Nanti disupport Mas Eko. Ini apa namanya itu? Honor. Akomodasinya lengkap ya. 3 JP Bu. Iya, siap. Tapi tinggal ngurangin perjadinya. Alah. Ada yang bisa dikurangi, udah habis. Inilah. Baik Bu Deputi. Ya. Ini Bu Deputi dari kalau dari arahan Bu Deputi ini mungkin yang merucut dari PP insentif, Inpres, kemudian sedikit BPB. Itu brainstorming hari ini. Ya. Besok atau hari apa kumpulin Lagi dapat ya. Brainstorming lagi gitu. Belanja masalah. Belanja masalahnya itu jadi nanti hari Jumat kita ketemu lagi. Oh, kita sudah mulai mendekati nih, kita mau bahas ini, yang mau kita munculkan ada 20 masalah nih Bu, gitu. Dari baru satu tempat tuh Pak, 20 baru satu tempat gitu kan. Nah, nanti dari 20 itu kita cacah lagi, mana yang nanti di follow up dengan FGD, udah dirancang tuh FGD-nya kapan, kayak gitu segala macam. Nah, baru biar kita form dengan rekomendasi kita, dan ini rekomendasi kita nggak main-main. Dan target saya jangan lupa nih ya, di tempatnya Pak Indra, ini masuk di dalam laporan presiden. Siap, mantap Bu. Gitu. Target kita itu Pak, jadi kita nggak main-main dengan laporan menteri. Jadi tidak sekedar laporan menteri, tapi nanti menjadi bagian dari laporan presiden. Nanti saya akan sering komunikasi dengan tim Mapres tuh, nah Cim, dengan kita gitu. Kita ingin menghasilkan itu, tapi ya kita mulai dari sekarang ya. Oke, sekarang Tri waktumu cuma 10 menit ya. Sedikit kok Bu. Ya, kalau untuk aneka usaha mungkin nanti kita memperdalam yang di triwulan 2 ya Bu. Kebetulan karena aneka usaha kan nanti triwulan 3 ini kita sudah mulai eskin. Jadi nanti data terkait pangan dan energi dan pasar juga akan lebih banyak. Jadi bisa diperdalam, terutama juga dengan terkait dengan penugasan. Kemudian yang data-data keuangan juga, sebenarnya waktu membuat surat deputi itu kami menyusun dengan pemikiran bahwa itu untuk Lapmendagri semester 2. Jadi ketika meminta perwakilan untuk melakukan profiling BUMD tidak aktif, self assessment sisa populasi BUMD yang usaha yang tidak di-eskin,
di surat deputi kami bikin deadline-nya adalah November, tapi karena pas rapat yang Senin kemarin Ibu mengarahkan bahwa harus ada yang pihak di Triwulan 3, jadi itu sudah langsung kami tindak lanjuti dengan meminta teman-teman perwakilan untuk memajukan kegiatannya. Jadi untuk profiling dewan dia tidak aktif atau bubar atau berubah status plus yang self assessment dimajukan ke September. Karena kalau yang Agustus ini kan mereka masih sibuk dengan penugasan yang lagi pula profiling masih susah juga. Iya, itu mereka bilang, Bu Tri, template-nya dong, nggak boleh sama Bu Deputi, tidak boleh ada template, harus berkreasi, yang penting ada minimal informasi yang masuk. Udah ditentukan kan? Sudah, jadi pokoknya penyebab hakikinya apa yang itu yang harus dimasukkan plus langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh KPM maupun organ perusahaan lain. Kalau biar organnya masih satu ada. langkah kegiatan workshop itu aja udah dapat. Nah, mengundang itu kepala biro perekonomiannya, ya, direksinya juga. Jadi yang rugi-rugi kan kita bisa tanya kenapa sih rugi gitu ya. iya. Sebetulnya sih mudah gitu kalau mereka berpikiran lebih komprehensif. Kemarin waktu perundang pesawaran bertamu ke tempat kami, Bu, karena ada bagian perekonomian, sudah kami infokan juga terkait workshop itu dan terkait satu BUMD aneka usaha yang masih kolaps di pesawaran. Itu juga beliau menyatakan siap nanti akan memberikan informasinya. Jadi Kenapa dia di pesawaran kolaps itu? Seperti biasa Bu, PMD-nya terpakai untuk kegiatan operasional, jadi akhirnya sudah tidak punya biaya lagi akan untuk audit laporan keuangannya. Jadi sekarang antara BPKAD dengan bagian perekonomian ini sama-sama ini saling dorong siapa nih yang harus membiayai audit laporan keuangan BUMD tersebut. BPKAD. Kita kan ingin tahu Bu apa posisi mereka. Kadang-kadang yang kolaps seperti itu Bu, ketika tidak diaudit, misalnya aset penutupan bukan JA kan? Kalau ini kan karena belum bubar, yang penting ada audit yang terakhir untuk audit tahun buku terakhir, untuk selanjutnya nanti kan akan ditetapkan kita mau ngapain ya, apakah akan melakukan audit tujuan tertentu atas BUMD itu apa? Iya, JA-nya. Karena pengalaman sih maksud JA langsung aja, ngapain dia biayanya keluar banyak 2 kali ya gitu. Iya, kalau JA kan udah ketahuan dia udah mau kolaps, going concern-nya sudah pasti akan terganggu kan? Iya. Logikanya gitu. Iya. Kalau untuk yang pesawaran mereka mau menghidupkan lagi Bu. Kalau untuk yang Lampung Barat, mereka pernah meminta audit tujuan tertentu ke BPKP, tapi kita nggak bisa masuk karena mereka bilang, Bu, kami ingin melihat aset kami berapa sih sisanya, karena kok kayaknya tabung-tabung gas kami makin lama makin berkurang. Ketika itu kami bertanya berapa asetnya, kami mau beranjak dari mana, ternyata selama lebih dari 3 tahun tidak diaudit, jadi BPKP juga tidak berani masuk karena tidak punya data. Nah itu yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman. Itu poin 1 Bu yang terkait BUMD tidak aktif. Nah yang kedua yang terkait dengan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dir dan Pak Bon adalah yang insentif KPM. Jadi kami waktu beberapa hari lalu sudah ke Biro Hukum karena awalnya kita bicara ada 2 poin yang terkait dengan perundang pesawaran. Kalau dari Biro Hukum mereka setuju dengan kita bahwa ya tidak boleh diberikan insentif dan THR. Dari Biro Hukum kita belum formal. Kita minta formal aja Pak. Jadi kesepakatan waktu itu adalah kita meminta ke perwakilan agar perwakilan menghubungi PDAM-nya. Terus kalau misalnya keberatan dengan laporan FK-nya PDAM itu berkirim surat ke perwakilan apa yang mereka keberatan. Terus dari perwakilan nanti akan diserahkan ke mengirimkan surat ke kita. Kita terus dari yang kalau pesawaran itu kan terkait dengan ini Bu rekomendasi maksudnya bahwa perwakilan hanya perwakilan Lampung doang.
Iya, Atau kalau yang seluruh perwakilan? kalau ini kan karena kita kemarin bicara case-nya pesawaran, jadi perwakilan Lampung saja. Ya nggak apa-apa. Jadi- Maksud saya jangan dimasifkan. Iya. Iya, Jangan dimasifkan. Case-case kayak gitu tuh nggak perlu dimasifkan. Itu nih jadi presiden buruk tuh. iya. Nanti pada protes semua PKP gitu maksud saya. Jadi karena mereka meminta itu waktu itu bagian hukum sampai parlemen minta ya udah kami tidak akan membayar lagi tapi yang rekomendasi yang disuruh kembaliin jangan dikembalikan. Tapi biro hukum bilang loh itu presiden buruk, nanti yang lain-lain baru bilang itu nggak dikembalikan gitu. Dan ketika kami bertanya kepada teman-teman di tim perwakilan Lampung, ternyata untuk Lampung Barat dan Lampung Selatan plus yang di Bandar Lampung mereka juga memberikan, tapi sudah dikembalikan lagi. Tinggal yang pesawaran yang bertahan karena memang ada selain insentif ada THR juga Bu yang dikasih ke bupati. Jadi iya, jadi sempat saya sindir, THR dari semua ini ya BUMD gitu. Enggak Bu, sudah tidak perlu kita bahas lagi Bu. Anggap aja kami salah gitu. Nah dari Biro Hukum seperti itu Bu. Jadi ketika ada keberatan dari Tapi maksudnya gini ya, saya cut sedikit ya. Kan itu sebetulnya dia menjalankan policy dari PP ya. Yang kalau secara urutan hukum itu belum ada aturan Kemendagrinya. Nggak 100% mereka salah maksud saya. Karena mereka kan mencoba-coba nih menggantikan dengan Pergub atau Perbupati kayak gitu-gitu kan. Nah makanya yang kita tonjolkan mungkin bukan pengembaliannya nanti di rekomendasi kita itu loh, tetapi lebih ke arah tadi, lebih ke arah penyusunan Permendagri, pengaturan lebih lanjut atau perbaikan PP. Nah yang kayak gitu-gitu tuh maksud saya Pak, coba dikumpulin tuh. Menyegerakan ya Bu, menyegerakan Permendagri. Rekomendasi kita itu betul nggak sih yang tersebut, kan kita harus tahu nih ahli-ahli ketatanegaraan tuh kita undang gitu loh, supaya kita nggak salah memberikan rekomendasinya. Kan nggak enak juga PP terus kita salahin tuh si PP-nya. Kenapa Anda secara, ini kan saya baru ngomong masalah governance ya, yang tata kelola, bahwa harusnya pemegang saham dalam ini KPM itu hanya satu cara secara tata kelola perusahaan mendapatkan penambahan atau penyetoran atas penyertaan yang dia berikan itu dalam bentuk dividen, ya kan? Atau penarikan kembali saham yang sudah dia setorkan, kan cuma dua itu. Tapi PP-nya menyebutkan ada insentif. Nah itu coba tanya ke si pembangun PP itu, seluruh filosofinya apa sih? Apakah cuma untuk sekedar bagi-bagi saja? Atau mungkin ya, ini saya nggak tahu nih masih ngarang. Mungkin ini tambahan tugas bagi ASN sehingga boleh diberikan insentif barangkali gitu loh, latar belakangnya kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita benchmark di Kementerian BUMN kan nggak ada tuh bagi-bagi itu, ya kan? Itu maksud saya. Ya Bu, jadi dua permasalahan yang kami bahas dengan Biro Hukum ada yang terkait dan sudah terjadi pesawaran. Solusinya adalah ketika mereka meminta menyatakan keberatan mengirimkan surat, nanti setelah sampai ke kita, ke pusat, kita akan meminta tanggapan dari Biro Hukum. Nah, kedua yang terkait untuk mencegah terjadinya di tempat-tempat yang lain, kami kemarin sih kami bahas dengan dia ya, kalau misalnya itu rencana kami ingin membuat surat ke Biro Hukum menanyakan terkait dengan insentif KPM ini. Jadi nanti kan tanggapan tertulis dari Biro Hukum itu yang bisa kita masukkan ke IHP Triwulan 3. Rencananya seperti itu. Diformalkan, maksud saya diformalkan saja. Formalitasnya itu kita menyampaikan PP memaknai, menafsirkan pasal berapa dari PP tersebut. Tambahkan ada case-nya seperti ini gitu. Jadi nggak usah nunggu mereka dari pesawaran ngirim surat ke kita. Kalau menurut saya sih nggak usah nunggu. Ini akan ada presiden seluruh Indonesia, akan ada. Langsung aja dari Biro Hukumnya minta tanggapan atas penafsiran pasal sekian terkait ini dari sisi aspek hukum maupun tata kelola. Kalau tata kelola harusnya enggak itu. Harusnya cuma 2, cuman kita nggak juga ya 5 tahun saya jadi 4 tahun saya masih di
Deputinya saya itu baru ini kemarin itu aja gitu, nggak tahu ini ada persoalan sebetulnya. Pasal-pasal di PP tersebut maksudnya. Coba nanti ditelusuri lagi, siapa tahu ada pasal-pasal yang lain yang jadi persoalan gitu ya. Nah nanti di tempat Bu Tri juga sama, belanja masalah yang brainstorming dengan kawan-kawan. Biasakan mendengar dari kawan-kawan auditor yang kan itu laporan dari perwakilan itu udah masuk semua tuh Pak. Iya. Kan nanti ada orang-orang yang udah di-appointed kan tiap orang untuk melakukan kompilasi dan analisis. Nah dari situ siapa tahu ketemu di mana. Saya kan nggak pernah baca nih laporan dari perwakilan nih. Langsung saya dispose aja ke Bapak gitu kan. Nah itu coba jangan lama-lama maksud saya. Ini karena kita kan berkejaran dengan waktu nih. Kita udah mau September, jadi saya sih punya target minggu depan tuh kita udah putus informasi apa yang mau kita sampaikan gitu di versinya Bapak sama Ibu-ibu nih. Nanti baru bahas dengan saya itu lebih detail gitu ya. Jadi sudah mengalir, kita mau bahas ini, data yang sudah tersedia ini nantinya ya dalam waktu sampai Kamis nanti itu ya. Kemudian data yang masih dibutuhkan apa itu udah masuk semua tuh ininya tuh. Nanti baru kita menyebarkan lagi ke seluruh perwakilan nih, seluruh perwakilan. Tolong dong tambahin informasi-informasi ini. Ya, itu yang perlu segera kita lakukan. Oke, Bu Kak, silakan. Jadi yang saat ini sudah kami lakukan itu adalah melakukan pemetaan MR sudah hampir 100% Bu, jadi tinggal 2 perwakilan yang belum penuh, tapi sudah saya japri. Kemudian yang dilakukan evaluasi di 26 BPD dan di BPRS-nya. BPRS-nya ya, sudah mulai. Nah itu juga sudah teman-teman di perwakilan juga sudah menerbitkan surat tugasnya sesuai permintaan kami. Nah kemudian terkait informasi yang akan disampaikan ke kami, jadi ini kan kami akan sesuai dengan yang diminta ini, kita akan melakukan analisis pembiayaan Bu. Jadi dari segi nasabah dan kemudian berapa nilai pembiayaan untuk melihat kontribusinya terhadap pemerintah daerah ya. Nah kemudian dari sini ini kami sudah memperoleh dari versi BPJK-nya Bu. Jadi nanti kita akan menemukan dari yang dilakukan oleh teman-teman, terus bagaimana yang dilakukan oleh OJK. Dan ini juga sejalan dengan roadmap-nya dari OJK bahwa untuk di akhir tahun 2024 ini Desember itu kan diharapkan BPD itu sudah mencapai 3T Bu, modal minimumnya. Nah, untuk yang belum mencapai itu diminta untuk melakukan kelompok usaha bersama Bu. Jadi beberapa BPD yang masih belum mencapai ini dilakukan, nanti kami akan melihat apakah arahan dari OJK ini sudah dilakukan oleh BPD-BPD, kemudian efektivitasnya sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian untuk BPR-nya juga gitu Bu, kan arahannya dari OJK akan terus dikurangi ya Bu ya. Nah ini juga kita akan dikurangi dengan BPR-nya Bu. Jadi kalau dari Kemendagrinya kan meminta untuk terus bertumbuh. Sementara dari OJK karena efektivitasnya, karena kami melihatnya ini dari sisi dalam 5 tahun terakhir beberapa BPR itu sudah tutup kan Bu. Nah analisanya itu kan karena tingkat fraud yang masih tinggi dari pengurus. Nah ini kami akan coba juga sandingkan dengan 3 BPR yang kemarin kita bantu ya Bu ya. Dari hasil LPS itu beberapa analisis dari teman-teman di perwakilan itu ada Bu. Jadi kita mau sandingkan dengan informasi dari BPR yang masih hidup ini Bu. Jadi apakah ada pembenahan dari sisi itunya. Nah itu jadi itu Bu sih beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ini ya, kalau keuangan kan relatif sudah regulated ya. Cuman mempertemukan yang di tempatnya Bu Tri dengan Bu Okta nih, maksud saya gini, pengaturan oleh Kementerian Dalam Negerinya ya, itu bagaimana
perlakuannya di BPR sama BPRS gitu ya. Kayak contohnya yang saya nggak tahu kalau di BPR harusnya sih nggak terjadi ya. Tadi penentuan insentif kepada KPN kayak gitu-gitu terjadi nggak sih di BPD kayak gitu-gitu kan? Coba dicek saja. Kalau ini maksud saya isu yang nanti kita sepakati itu tidak hanya aneka usahanya Bu Tri saja, tapi juga berdampak pada perbankan juga maksud saya gitu loh, di jasa keuangan juga maksud saya. Nantinya coba digabungkan. Sebenarnya jasa keuangan yang asuransi ada juga yang daerah juga ya Pak? Iya ada, tapi sangat sedikit dan udah banyak yang tutup juga. Kemarin Babel mau coba masuk, keburu ditutup. Oh. Ya, jadi gitu ya. Tolong pada berkomunikasi maksud saya gitu. Jadi kalau memang nanti ada masalah yang bisa diangkat ke level Kemendagri atau Presiden yang menyangkut semua BUMD, itu ada nggak case tersebut di keuangan gitu maksudnya.